أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya padamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang maklum dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada di dalam rahmat Allah, surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah
amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sahibul hajat Bapak Haji sakulawargi, mudah-mudahan senantiasa disehatkan, diafiatkan oleh Allah SWT. Bapak-bapak mending aja ya, mudah-mudahan sing barokah jariah segala bina. Bapak-bapak ini itu aja, dan amin muai. Kau gegeran itu salah protes naraterin beres itu yang katilu tadi kuliah subuh di Padalarang, kajian pagi di Cileunyi, dia katilu makanya kesenaranya beres di dia kagerlong akhir di sorean. Mudah-mudahan sehat walafiat dan sehat. Juga tidak lupa para bidadari surga, insyaallah manis semakin pede ya, amin ya robbal. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan majelis kita saat ini termasuk majelis yang barakah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya robbal alamin. 6 kesadaran seorang muslim ini diambil dari salah satu surah yang saya favoritkan ya, surat Ar-Rum ayat 20 sampai ayat 25 ya, surat Ar-Rum ayat 20 dugi ayat 25. Surah Ar-Rum surah yang berapa? 30, setelah surah ke-29 ya. Surat yang ke-30 tentang Romawi, keangkuhan Romawi ya. Sekarang mungkin bisa Amerika, bisa Cina. Amerika mau digulingkan kedidayaannya oleh Cina. Nah dulu mah Romawi dan Persia ya, sebelum perang dingin berjalan itu antara Amerika Serikat dengan Rusia ya. Dan Masya Allah itu tadi dikalahkan oleh Islam, dikalahkan oleh Rasulullah SAW yang punya pasukan orang miskin dan duafa. Rasul itu tidak pernah banyak berkawan, 1 dengan pengusaha, 2 dengan penguasa, 3 dengan orang pinter cendekia. Tidak pernah. Balan Rasul mah anu mara miskin, anu palalekir, tapi Masya Allah jadi tokoh-tokoh surga. Siapa contohnya? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu hideung cakeut, geus hideung sok deukeut jeung treuk gitu ya. Pokok cakeut beus gitu ya. Cakeut treuk hideung tapi tok boroning jalmina senalna oge milu asup ka surga. Senal lagi bismillah ka surga. Sabab naon? Sendalna ikut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jarang ya mobil mewah mah parkir di masjid. Nusok parkir di masjid mah rata-rata kolor kotor itu ya. Sendal ya wayana paiten palamun sendal bala leungit di masjid gitu ya, meunang milaan ka surga gitu ya, itu mah dipaling gitu ya. Nah itu jadi kenapa yang menjadikan Rasul kuat dan akhirnya mengalahkan Romawi dan Persia itu karena iman. Karena itu Bapak Ibu tok sosial di bobodo kuno beunghar kuno berpuasa. Jangan pernah sih. Makanya beki dia teh beki karena itu. Pidoana Pak
Hamas juga sudah meluncurkan roket 5.000 perang di Israel sama ayeuna teh sabab di wewengkon Baitul Maqdis kalau ada keributan itu bisa menular jadi persoalan besar ke masyarakat dunia manapun. Ya, kondisi kita ini sudah kondisi di akhir zaman dan Masya Allah Bapak Ibu ternyata banyak kezaliman di mana-mana ya. Banyak kezaliman, cobaan syukuring masih antara ka bapak-bapak anu garadu jabatan ayeuna, ka bapak-bapak anu paralinter ayeuna, ka bapak-bapak anu baleunghar ayeuna sing emut ka Allah. Lamun teu emut ka Allah, maka bakal urusanana langsung jeung Allah. Sabab masyarakat pagar sima komodigan dilindungi ku Allah. Iya, Allah itu bersama orang-orang fakir dan du'afa, bersama orang-orang lemah yang amanahnya dititipkan kepada para penguasa, kepada orang yang punya harta, kepada orang yang pintar. Kalau semua ini licik, ngalicikan, ngabohongan rakyat, ngabohongan umat, ngabohongan jamaah, sing emut, jelema pintar, jelema beunghar, jelema suatu bejaan mencari cingwai itu jadi ABKB ya jelema berkuasa semuanya urusan dengan Allah. Kalau tidak percaya contohnya siapa? Fir'aun, Haman, Korun, Priawek-wek. Fir'aun dina kekuasaan, Korun dina kekayaan, Haman dalam kepintaran dan kecerdasan. Tapi Bu, ini rahasianya. Punten Pak, kayak ulah dibocorkeunnya. Namina ge rahasia. Ulah dibeja-beja. Besok geuleunya mun Ibu, ieu rahasia tapi dibeja-beja itu. Yang akan kena azabnya semuanya. Semuanya. Mau ahli masjid, ahli taat, ahli maksiat, diberesan ku Allah. Karena jangan suka nantang-nantang sama azab Allah itu. Betapa kemarin terjadi misalkan tsunami-nya gunung meletus ya, mengerikan. Ketika lahar dengan dugi ke bumi-bumi sampai air tutung segala macam. Allah Akbar. Belum lagi tsunami-nya. Ya, saya banyak dengar info H1. Karena kan rumah kami itu di New Zealand, di Selandia Baru. Di Pangandaran maksudnya ya, belakang dari itu dari New Zealand. Jadi jarak ke pantai itu 300 meter. Tapi parahu saya diharapkan di imah. Orang-orang yang melihat itu sampai trauma sampai sekarang. Lihat ombak puluhan meter berjengkidung. Celupet, semua dirantakan dalam waktu yang sebentar. Semua orang panik. Termasuk punten ya, di sebelah barat itu ada warung remang-remang. Warung remang-remang dia cara-caraan. Sampai punten para pelacur pun lari dengan mengucapkan takbir. Ikan wae nama dengan pelacur muslimah itu. Iya. Allahu Akbar gitu. Datang batu kabar si ibu jadi bari bubur lucu gitu. Tolong jangan dibayangkan Pak, ini bahaya ya. Ini ajaran sesat ini. Sampai betul ada yang telanjang germanding, ada yang ombak paling gempa badan gitu. Langsung lompat ke pohon moaan. Apakah diramekeun bororaan? Itu baru dunia tuh. Kan waktu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya bertelanjang malu atau pada ningalikeun, bororaan pikiran gantungan kunci. Tombol pikiran karena itu, mau ayam pengen menyelamatkan diri sendiri. Bahkan yang betul itu salah nyokot anak, bahkan nyokot anak domba. Iya, saking paniknya. Nah nanti di akhirat tidak akan pernah anak pun terlupakan.
Jadi tidak akan pernah anak pun terbawa, bahkan mungkin diwadalkan, karena ibu pengen selamat masuk ke surga. Demikian juga istri, suami, pura-pura terkenal, gue urus sorangan, bahkan ibunya sendiri gak mau direpotkan oleh anaknya. Kita ja'at tomatul kubro, kemudian idza ja'at sokoh, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Semuanya pengen urusan sendiri-sendiri. Karena ya jangan menantang azab Allah. Ya, belum lagi tsunami-nya, belum meletusnya, dan sekarang mudah-mudahan ini bukan azab Allah. Halodonya, kemaraunya, ya udah mulai kebakaran di mana-mana Allah. Dan ini nanti puncak azab di akhir zaman itu dari langit dihentikan hujan, dari bumi tidak ditumbuhkan tanaman, kelaparan saja. Ya, alhamdulillah kita masih bisa ngaji, bisa apa? Di Palestina nama orang setik fungsi, masya Allah. Karena itu mudah-mudahan umat Islam yang ada di Palestina saat ini diberikan kekuatan, kesabaran, ya, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling mengerikan kenapa terjadinya halodo itu karena 3 dosa. Yang pertama karena maksiat merajalela, terutama kejahatan seksual, perzinahan. Dan perzinahan ini terjadi bukan hanya perzinahan antar beda jenis, tapi sekarang yang lebih parah itu sesama jenis. Ya. Dan bahkan kemarin saya dapat obrolan dari kiai, transaksinya di beragam masjid di pusat kota Bandung. Mualif bejaan di mana bisa sok ribut ibu-ibu. Dan saya sedih gitu. Ternyata taman-taman itu digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Nah, kapan azab itu datang, jangan merasa soleh sendirian. Karena itu kalau jadi seorang muslim harus amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita itu harus saling nasihatin satu sama lain, saling ingetin. Kenapa? Karena azabnya nanti semuanya kena. Semuanya kena. Ya, dan jangan biarkan kita nyesek nanti ketika udah azab Allah datang. Ya, nauzubillah ini kan. Kemudian yang kedua, namun dagang sok culas katanya al-mutaffifin. Jadi kalau jadi pengusaha ada ya pelanggan mau apa lu di curangan gitu ya. Ini simpuling punten Pak, ngadongeng ya. Sanes walaupun rada sedikit promosi biasa ya. Saya itu kan tukang kopi gitu ya. Kopi itu kalau bahan bakunya mahal. Kalau mau hayang batin rada badan, mending dicampur ke jagung. Iya, itu godaan. Dicampur ke jagung. Terus setelah itu takarannya dikurangi. Anu dina tulisan 500 gram, terus di isian 400 gram. Kan mau ketinggal. Kan dibobodo nipu ya. Sama rupanya Allah tidur. Padahal Allah senantiasa mengawasi. Nah itu nggak mau bodoh gitu, seharusnya nggak mau bodoh ke Allah itu. Makanya Allah murka sama kita, ya kan? Makanya sebenarnya alhamdulillah tidak merubah, kopinya tidak dicampur, kemudian ukurannya juga tidak dikurangi, bahkan dilebihkan. Apa yang terjadi? Rugi itu. Ya sebenarnya yang rugi Pak. Nah, tapi jangan ingkari nikmat Allah yang lain. Pasti akan datang itu. Akan datang nikmat-nikmat. Alhamdulillah. Ya, akhirnya tahadus binikmat saya dapat konsultan ahli untuk bikin museum Nabi Muhammad di Masjid Al-Jabar. Itu di KPK udah. Oh iya Batina. Kemarin terakhir Pak Menteri ke KP. Coba. Luar biasa. Iya. Yang lain itu Masya Allah walaupun gede modalnya setahun udah habis, sudah ini dan memang teka hati kalau nominal aja
Karena itu jangan, kalau kita dagang niatnya ibadah, kalau terpayu bagikan PPH, iya, bagikan sampai anak sok ya, gak apa lu ngadu anak rumah, harus berani memang. Bismillah. Dan cara-cara seperti ini memang disebut sebagai cara-cara tertentu, cara-cara gila. Tapi kalau kita percaya bahwa Allah tidak akan menelantarkan orang-orang yang dermawan, maka insya Allah akan dikuatkan. Ya, justru dagang itu harus dijaga dengan zakat dan sedekah, bukan dengan tipuan. Ya, kemudian yang ketiga, dosanya itu pemimpin yang zalim. Pemimpin punya modal, punya apa, namun khianat itu urusannya langsung dengan Allah. Karena itu jangan sampai urusan ini, apalagi sekarang musim pemilu itu ya, urusan pilihan segala macam ukhuwah itu jangan rusak karena soal warna, soal pilihan. Hadiknya harus hati-hati, ukhuwah kita dijaga. Mending asapang iya, mending jadi menteri, kan itu udah. Kita berdoa kepada Allah agar dapat pemimpin yang amanah. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, kita banyak berdoa, percaya bahwa kalau untuk para pendoa Allah memberikan yang sesuai, yang amanah, yang bagus buat mereka. Ya. Oke, ayat pertama Bang, itu tentang surah Al. Ayat pertama itu surat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kesadaran tentang tanah. Ya, yang pertama itu kesadaran tentang tanah, bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab summa idza antum basyarun tantashirun. Di antara tanda-tanda ayat Allah itu, di antaranya manusia diciptakan dari tanah. Kalau kecap kholako itu berarti belum ada pernah model sebelumnya. Kalau ada orang yang menciptakan selain Allah manusia kayak manusia, itu gak ada. Dan tidak ada model. Manusia ini suatu hal yang baru. Ya, manusia lahir, kaya dan masya Allah bararentang gitu ya. Wajahnya bararentang, ayah memancung keluar. Ayah yang kelebat, ya kan? Ayah biasa-biasa, ayah sipit, ayah borotot, ayah manyun, ayah depes, segala macam. Ayah benten-benten. Dan masya Allah kekuasaan Allah hampir tidak ada yang serupa. Dan yang lebih ajibnya lagi, mungkin tangannya bisa sama, 5-5, tapi sidik jarinya itu basmah. Basmah itu sidik jari yang tidak ada yang sama satu orang. Jadi kalau udah sidik jari, misalkan si kuring ngabunuh, terus nyepengan gelas iya, nah di gelas itu langsung pembunuhnya langsung keluar nik KTP. Nah sekarang itu nomor segala macam, bahkan kenapa kan dina, aduh ini yang direkam ini bahaya. Ya, pokoknya mah info dari pinjol ya, kenapa untuk KTP saja itu kan jadi dapat semuanya, database tentang kita digunakan untuk apa? Banyak kepentingan saling gimana? Data ini kemudian saling menjual satu sama lain. Jadi keuntungan, makanya tiba-tiba saya ini jadi di dealer mobil ayam apal gitu nomor saya, atau di tukang tahu, nah ini bisa. Ternyata tukang tahu beli ke dealer mobil database itu. Nah itu saling berbagi, masya Allah. Maunya kehati itu identitas kita, iya kan? Nanti bakal diketahui di sini berapa, dan lain sebagainya. Nah itu ya. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Kita itu diciptakan dari tanah yang kita injak. Karena itu jangan pernah sombong. Karena semuanya berasal dari tanah akan kembali kepada tanah. Ya, berarti genteng oge tina taneuh, batak tina taneuh. Berarti dulur-dulur urang gitu kan. Iya kan? Dulur-dulur kita gitu kan. Ya, jangan pernah sombong dan egois. Kita itu semuanya dari tanah. Apa tugasnya kemudian dari tanah diciptakan jadi manusia? An-khalaqakum min turab summa idza antum basyarun tantashirun, agar kalian menyebar jadi banyak. Nah,
Dan jadi banyak itu nanti melalui proses pernikahan lawan jenis. Ini yang kemudian disunahkan, disyariatkan. Dan sekarang manhaj keluarga yang ditinggalkan Rasulullah ini kemudian dihambat oleh mereka pejuang LGBT. Ya, jadi LGBT itu atau child free itu ada. Child free itu istilah embung hamil dan punya anak. Coba, orang baik senang betul-betul anak orang, rahim anak orang, akhirnya gak mau hamil. Hari pas nyari betul dari periksa ke dokter. Aku betul orang macam begitu ya. Jadi ternyata ini cara mengingkari fitrah Allah terutama wanita. Dulu wanita itu diserang dari dua pintu. Yang pertama pintu karir, bahwa istri yang berada selalu di dalam rumah adalah istri anu gawe. Padahal apa? Padahal justru Masya Allah urusan rumah tangga itu, urusan mengurus anak itu urusan besar. Sehingga bahwa istri yang bekerja itu katanya itu lebih mulia daripada istri yang berada di dalam. Ada ya suami istri ingin menambah nafkah, ingin menambah pemasukan uang suami. Jadi mereka itu penghasilan sebulannya itu 30 jutaan. Yang kedua-nya 30 juta GUW, 200 juta GUW. Ini mah contoh 30 jutaan. Ya, dua anak si suami nanti gaji nanti. Akhirnya beredar kurang kene balannya, kurang kene kebutuhan. Hanya istri nanti orang damai. Apa yang terjadi hasil dari dua orang itu ternyata tetap 30 juta. Bari rame dua anak ditinggal. Masya Allah, inilah kalau tidak percaya dengan Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki, bukan memberi duit, memberi rezeki. Dan bagaimana Allah mengantarkan rezeki kepada orang yang taat, kepada orang yang soleh. Kalau rajin mah insya Allah jadi magnet, mereka rahmat banyak. Buktinya punten ya, dengan karunia ilmu aja sedikit. Beda saya, Masya Allah, Alhamdulillah gak pernah kekurangan makanan. Sumping katanya tengirin udah sana dipagansi. Itu jadi promosi ya? Bukan, udah saya begini. Artinya ya itulah kalau udah percaya jangan takut lah. Iya kan? Jangan takut, termasuk jangan takut dibohongin. Awas itu, awas ini seperti berseliweran di WhatsApp. Omat nih, kalau kita sudah jadi agen yang menyebarkan WhatsApp kekhawatiran, maka kita tertimpa dosanya kalau berita itu bohong. Iya, jangan harus kan ini ulama hadis itu hati-hati melihat ini teh. Melihat berita ini teh benar gak dari Rasul, ini teh benar gak dari Allah. Kita cek aja. Makanya ulama hadis terkenal. Iya kan? Imam Bukhari sampai sekarang kenapa? Usahanya penuh dengan kegigihan dan kejujuran. Bukannya ya, saya ngomong masalah ketakutan. Awas sekarang wah beras makin langka. Kerma iman kayak beras kan. Jadi seharian terpukul. Gak boleh. Namanya apa? Kata Rasulullah itu dalam hadis riwayat Tirmidzi, laisa minna, bukan man tarawwa'a laisa minna. Barang siapa yang suka nakut-nakutin orang, maka dia bukan golongan kami. Ya walaupun dia keadaannya misalkan hesit cair dan segala macam, tapi jangan ditakut-takutin. Iya kan? Hidup kita itu udah takut yang asal bakasir gitu. Iya kan? Nah, makanya hanya orang yang beriman yang tidak akan pernah sedih dan takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak takut dengan apa? Tidak takut dengan masa depan. Ya, jadi misalnya tawadu itu mendengarkan nasihat Allah dan Rasulnya dengan penuh ketundukan.
Ya, jadi sami'na wa ata'na. Ketika mendengar maka kami taat. Ketika datang azan, semua kegiatan ditinggalkan. Karena ingin mendapatkan ridho Allah. Karena ridho Allah jadi cita-cita yang utama dalam hidup. Kemudian yang kedua, kesadaran untuk berumah tangga, kesadaran untuk menikah. Saya kira ini kita lewati aja ya, karena sebenarnya udah tuh sekarang lewat ini banyak mustamin ini para ABG tahun 60-an ya, jadi udah aja. Tapi yang penting, wa min ayatihi, dari antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu an khalaqalakum, menciptakan untuk kalian min anfusikum, dari jenis kalian, ya, azwajan, pasangan, jadi bukan dari jin dan hewan. Ini mohon maaf, kalau pernikahan sesama jenis ini dilegalkan, maka besok-besok akan ada pernikahan antar makhluk dan antar hewan. Iya, itu Prof Naik, Zakir Naik tuh yang kata itu. Kalau sudah homoseks, lesbian, maka artinya akan ada bestiality. Ya, bestiality itu yaitu pernikahan dengan hewan. Ya kan? Nah makanya sama aja. Salah seorang ulama dulu, seorang soleh itu pernah mengatakan kalau manusia ngalajur nafsu, maka bisa jadi anjing lebih cantik daripada istrinya. Iya. Makanya kan aneh udah. Jaga anak-anak kita itu. Dan sekarang tuh diproduksi habis-habisan melalui medsos, melalui apa gitu kan. Banyak live yang orang-orang yang ada penyimpangan seksual seperti itu. Dan ini jangan sampai ditonton, hati-hati, anak-anak mana ini mau model TikTok dia bisa diakses sama siapapun. Iya kan? Dan saya juga heran Pak, nah makin dilarang gitu di kita tuh tontonan tuh. Waktu saya di Kuala Lumpur, di Turki juga, di Saudi itu mahal-mahal. Kuota itu mahal dan juga sangat terbatas informasi, diprotek luar biasa. Karena risik selalu. Bahkan sampai dia bilang digambil tuh, disodorkan gitu. Awalnya murah-murah gitu ya. Semuanya pakai aplikasi. Ya kan? Sesuai aplikasi dan lain sebagainya. Nah inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jaga pertahanan kita yang terakhir, yaitu keluarga. Terus dijaga. Ya kan? Dari berbagai perundungan. Makanya kita jangan sampai lepas dari panduan kebenaran yang harus jadi pegangan seorang muslim, yaitu Al-Quran. Yuk baca terus Al-Quran, selami ayat-ayatnya, pahami, hafalkan. Karena hanya dikasih dengan Al-Quran kita bisa selamat dari godaan akhir zaman. Karena Al-Quran sudah memberitahukan semua. Ya. Azwajan litaskunu ilaiha, agar perhatikan ayatnya. Ini perhatikan ayatnya ya. Litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tenang ketika melihatnya. Kamunya siapa? Istri apa suami? Istri. Yang dilihatnya suami gitu. Ibu kalau lihat suami kumisan tenang gitu. Ilaiha itu dominnya perempuan. Litas kunu, agar engkau para suami merasa tenang berada di rumah ketika melihatnya. Artinya apa? Yang menjadi penjaga gawang itu adalah istri. Bagaimana kemudian suami bisa betah di rumah? Yaitu siapa? Bidadari-bidadari yang ada di dunia ini. Ya. Dan bidadari itu memang pernah ada walaupun dia tunanetra. Ya, jadi orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Jogja ada seorang nenek-nenek tersepuh. Orang nenek-nenek itu, ya kan, tersepuh. Tapi yang jadi sorotan itu bukan itu ya, dia cuma pedagang peyek gitu. Ya, peyek dan modalnya 15.000, batinnya 35.000 sekali dagang, kemudian menang 50.000 lah. Ya kan? Jadi modalnya itu 50.000, tapi banyak konsumen yang berbohong,
Ya, jadi ada beli 5.000 tapi atasnya 20.000 gitu aja, kembaliannya ambil, enggak, katanya udah uang pas, artinya banyak yang ngelebihin karena simpati gitu. Dan akhirnya dia itu kadang-kadang sehari itu bisa dapat 150.000, 200.000, tapi apa yang terjadi Bu? Dia tetap ngambil 50.000, 150.000-nya kemana? Ke kotak amalin, ke masjid kan. Malu saya, katanya 50 juga sudah cukup, kalaupun ada sisanya itu harus dikembalikan kepada Allah. Coba duitnya gitu, mau bisa ini. Iya, berarti mulia itu orang yang udah menganggap cukup hidupnya, maka Allah lebih besar baginya. Ya kan? Nah itu udah mah tidak 200.000, mau 2.000, mau lebih ya. Itu kadang-kadang ini pengorbanannya sangat luar biasa. Ya, dan apa yang terjadi Bu? Emang mengobati ya, tapi Ibu tahu, anak dan cucunya hafal Al-Quran. Dan dia sendiri juga dalam keadaan tunanetra hafizah 30 juz. Itu rezeki luar biasa itu. Nah itu udah jelas bahwa orang itu memang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu banyak sekali contoh. Dan sampai cerita itu walaupun jauh sampai ke cerita ke telinga kita, itu juga bagian yang luar biasa. Ya, jadi dakwah yang sangat dahsyat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di tasawuf ilaihi itu terletak dalam kepada istri. Banyak istri yang terjebak dengan skincare. Padahal skincare yang paling ruhania adalah senyuman dan keikhlasan. Jadi istri nusalehah seri terus seri. Ya, artinya apa? Artinya tulus menjamu suaminya agar betah di rumah untuk mendidik anak-anaknya. Itulah bidadari yang sebenarnya. Karena itu kalau ada suami-suami yang jarang pulang ke rumah karena di rumahnya kayak mau, ya, nah itu yang siap menerkam gitu ya, yang selalu minta tagihan gitu ya. Jadi bukan istri akhir zaman yang gitu, istri akhir bulan gitu ya. Nah itu diantaranya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua ini kesadaran rumah tangga, kita sunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddah. Kalau istrinya sudah ikar sepet dan istri tidak sedikit yang ada pasangan yang satu kaset, yang satu lagi tuna segala macam, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi suami itu mencintai, bisa kemana-mana digendong. Ya Allah, bilang, ini luar biasa. Kalau cintanya karena Allah ini dahsyat banget. Ya, waja'ala bainakum mawaddah, bakal dijadikan rasa cinta. Mawadah itu apa? Mama wadah gitu ya. Jadi kemana-mana mau wadah, tapi ada usia. Ya kan? Jadi mawadah itu rasa cinta tanpa memandang usia, harta, dan juga kuasa, tapi memandang karena Allah. Itu mawadah. Wah itu. Jadi satu frekuensi. Ya kan? Saling mengingatkan satu sama lain. Jangan sampai durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sebagai suami atau sebagai istri. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan juga diberikan surga oleh Allah Subhanahu. Surga di dunia adalah kebahagiaan rumah tangga, dan surga di akhirat nanti bersama, ya, bersama-sama reuni abadi di akhirat nanti. Ya. Wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu sungguhnya jadi ayat pertanda bagi orang-orang, bagi kaum yang berpikir. Kemudian kesadaran yang ketiga itu kesadaran berbeda warna, kulit, dan bahasa. Ya, jangan saling mencela karena warna kulit, itu namanya rasis. Ya, itu namanya rasis. Dasar si hidup, gitu ya, nggak boleh. Ya, dasar si maghrib, dasar si duhur, dasar si isya, nggak boleh. Nggak boleh. Itu semuanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya termasuk yang belajar bahasa, yang bagus bahasa itu dari orang-orang Afrika. Dulu ketika di Al-Azhar saya milih mazhab Imam Malik, dan Imam Malik ini banyak orang-orang Afrika. Kalau mazhab Imam Syafi'i banyak orang Asia Tenggara. Karena ini kalau kita belajar fikih harus milih mazhab kita, ya kan, untuk belajar, untuk kajiannya.
Dan saya madzhab Imam Malik, dan itu orang Afrika semua, masya Allah, kekuasaan Allah, hidungnya itu beda-beda. Iya, hidungnya itu beda-beda. Ada hidung pisang gitu, ada hidung rada abu-abu gitu, ada beda-beda bro. Dan itu beda negara. Saya bilang apa? Oh ini orang Niger, ini orang Nigeria, beda. Ini orang Mali, ini kekuasaan Allah. Tapi satu yang diberikan kelebihan kepada mereka, kalau belajar bahasa mereka cepat, bahasa Arab fasih. Bahkan bahasa Arab paling ngese bagi kita, orang kita, itu bahasa Prancis itu. Mereka itu lancar. Kenapa? Karena bahasa lokal mereka itu, masya Allah, sangat susah. Bahkan apalagi bahasa suku ya, mereka itu bahasa sukunya, mohon maaf ya, kayak binatang itu bahasanya. Jadi itu ke hati gitu. Nah ini susah, makanya mereka kalau dalam bahasa-bahasa ini diberikan luar biasa. Tapi kata mereka, kalian itu petet dan laletik katanya, tapi otaknya malah yang cerah. Pujian mereka itu. Ya, nah itu jadi ada kelebihan, setiap orang ada kelebihan. Wa min ayatihi, terus apa? Khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika la ayatin lil alimin, bukan alamin, lil alimin. Jadi wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu khalqus samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi. Wa ikhtilafu alsinatikum, beda bahasa. Wa alwanikum, dan juga warna kulit. Gak boleh rasis kepada siapapun putannya, termasuk tuh orang bule, dasar si bule, gak boleh. Termasuk orang Cina, gak boleh, dasar si Cina. Iya, sebenci-bencinya kita kepada satu kaum, tidak boleh membenci orangnya, tidak boleh. Yang kita benci itu akhlaknya, yang belum dapat hidayahnya Allah, kita doakan aja, mudah-mudahan orang yang mau menguasai kita, memonopoli kita, mudah-mudahan segera dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak sekedar amin, harus bekerja, harus berdakwah, harus dakwah ke Cina, harus dakwah ke Korea, harus dakwah ke Jepang, harus dakwah ke Amerika. Itu segitu, dikirim orang-orang itu. Karena itu saya nitip, Bapak Ibu sekalian, saya nitip kalau anak-anak kita mau jadi ulama, ada beberapa hal yang perlu dikuasai. Satu, Al-Quran dihafal, ya ini wajib kalau bagi yang mau dikedarkan untuk jadi alim. Talaran Al-Quran, kemudian hadis, ya minimalnya hadis arba'in itu yang 40 yang dasar. Kemudian yang ketiga, bahasa. Ya, yang ketiga itu bahasa. Bahasa itu perlu, karena kita juga itu ya kalau ada anak kita pintar bahasa Inggris dan lain sebagainya. Punten saya termasuk yang telat belajar bahasa Inggris karena dulu tidak pernah nggak kuat kursus lah gitu ya. Tapi pas diajar ke era disangka dosennya sebab pangkrot gitu ya. Nah itu jadi jangan tahu ya, ketika anak-anak kita belajar bahasa asing, untuk apa? Untuk berdakwah. Ya kan, untuk berdakwah kepada orang lain, dan agar bisa kita juga kalau udah pintar bahasa mah, masya Allah, kita akan bisa diterima oleh orang lain dan bangsa yang lain, gitu ya. Kemudian yang keempat, apa? Wa min ayati, mana maupun kesadaran untuk istirahat dan tidur. Ya, ternyata jadi kekuasaan Allah tidur itu. Banyak orang yang susah tidur ya. Apa itu? Amnesia. Insomnia. Ya. Insomnia, susah tidur. Makanya bapak-bapak juga jangan terlalu banyak ngopi gitu ya. Kadang kita perlu tidur juga. Walaupun sebetulnya hari kopi yang bagus mah tetap tidak akan mengubah tubuh jentina gitu ya. Kadang-kadang ada sugesti bahwa kopi itu bisa membuat kita melek katanya. Akhirnya iya memang bisa melek ketika ngopi tubuh baik, ceburkeun karena rarai ya baru bakal melek di luar. Ya, jadi tidur itu salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka gunakan tidur kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah keluar stres,
stres, bingung, kurang fit, stamina dan penyakit itu rata-rata karena lifestyle. Gaya hidup itu apa? Bukan masalah fashion dan baju. Gaya hidup itu tidur dan makan. Dan inilah yang sangat dicontohkan oleh Rasul. Ketika makan jangan kelebihan, ketika ketika tidur juga harus tepat waktu. Karena begini nih, kalau tidur ya maksimalnya 10-2. Dari jam 10 jam 2, kalau lewat jam ini maka pergantian sel dan lain sebagainya, dan perpindahan hari terutama di kosong-kosong itu maka sangat rentan datang penyakit. Insya Allah kalau apalagi tidur sebelum ini dan bangun misalkan setelah jam 2, ini sangat luar biasa. Ya, sangat bakal berkah lah hidupnya. Tidak akan dijamin. Ini tidur ini bisa menentukan bahagia atau tidaknya seseorang. Ya kan? Bahkan ada yang 11 tahun tidak tidur ya. Ya susah itu, susah banget, ini siksaan. Ya, tapi apa yang terjadi akhirnya otaknya terguncang. Ya kan? Karena tidur. Tapi jangan tidur wae juga, gitu ya. Di rumah tidur, di pengajian juga tidur. Ya. Tapi nggak apa-apa, tetap berpahala ya. Yang penting dengan datangnya ke kajian, datangnya kita untuk mencari ilmu, maka itu sudah menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berapa? Yang keempat ya, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wa ibtiga'ukum min fadlih, dan carinya fadilah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yasma'un. Ingat akhirnya, sesungguhnya ini adalah tanda-tanda bagi orang yang mendengar. Maksudnya apa? Telinga pertama dan terakhir berfungsi. Karena itu kalau respect mendengarkan azan berarti dia frekuensinya sudah ilahiyah. Tapi kalau saja dia lebih enak dengar lagu daripada irama Al-Quran, berarti frekuensinya bisa jadi sudah agak syaitonia. Jadi gitu. Ini memang soal pendengaran. Dan akhirnya apa? Di akhir ketika dia mendengarkan kalimat La ilaha illallah, maka dia akan respect. Tapi kalau udah tidak sensitif, maka telinga pun susah. Karena telinganya katanya dikiihan ku setan, dikencingin setan. Karena apa? Karena tersumbat. Tersumbat ketika ada azan, tidak mau bangun untuk sholat. Makanya kan as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Cuman kita mau lagamna lebih panjang anaumna batan as-sholatna. As-sholatu khairum minan naum. Sare gitu lah gitu. Bukan yang namanya di Arab balik pak, rada murotalnya tidak murotal mendayu-dayu, yang namanya murotal tegas. As-sholatu khairum minan naum, itu kan. Iya, jadi sholatnya yang harus dipanjangin bukan naumnya. Nah ini teh soal irama frekuensi omega, kalau dalam ini dalam nanti secara ilmiahnya itu ada, ya kan? Kalau itu jangan bilang ke anak jangan kayak gitu-gitu, itu permasalahan frekuensi pendengaran. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'an. Jadi Allah mengutus kilat dan petir itu sebagai apa ya? Sebagai adanya harapan dan juga rasa takut. Ada rasa takut, ada rasa cemas, khawatir ini azab, tapi juga ada harapan turunnya hujan. Ya. Dan ya itulah makanya kalau kita sebagai seorang muslim harus mengimani, hapuskan dosa-dosa kita secara pribadi dan masyarakat, secara sosial harus bersama-sama, jangan cari cingwai karena azab yang akan kena terhadap semuanya. Ya, yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an, maka bakal menurunkan Allah dari langit itu air yang deras.
fayuhyi bil arda ba'da mautiha, kemudian membangkitkan, menumbuhkan tanam-tanaman yang berasal dari tanah. Karena manusia berasal dari tanah, makanannya pun berasal dari tanah, maka jangan coba-coba mempermainkan soal ukuran tanah. Ini jangan dipermainkan. Ya, apalagi merampas tanah. Ya, ini akibatnya ya. Kan ketika misalkan kita juga bagi waris dan sebagainya, kadang dulur sendiri juga mina-minakin patok gitu ya. Saya bilang Allah tidak tidur. Jangan begitu, nanti kita takutnya nggak diterima tanah. Kamu suka nonton sinetron Adlan? Enggak suka, jangan kayak seperti itu Pak Rasio. Iya, digencet ke tanah. Orang-orang yang berkhianat soal tanah itu digencet. Dan ibu tahu, ada tokoh yang sangat luar biasa tidak pernah diterima tanah. Makanya kuburan anak pakai batu, diganjal di lubur, biar ada terus mengendap di bawah. Nanti kapan-kapan ke Turki dan jenazahnya itu busuk menyenangkan. Ya kan? Ya Kemal Atatürk itu yang tokoh sekularisme. Ya, mohon maaf Kak Kemal, ya saya sebutkan namanya tapi nama karena kode etik dan jurnalistik ya. Nah itu udah ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya udah terlihat dan terbukti. Jangan sampai sisa umur kita menjadi sia-sia. Ya, karena kesadaran ini hilang untuk senantiasa tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yurikumul khawfa wa tama'a wa yunazzilu minas sama'. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yaqilun. Orang berakal itu akan segera sadar. Yang tidak sadar itu yang tidak berakal karena mereka memperturutkan hawa nafsunya. Kalau hawa nafsu mau ayat tuntunan, ya hatta zurtumul maqabir, sampai hidungnya menyentuh tanah kuburannya, baru tahu dia sadar bahwa dia menghadap kepada Allah itu harus berbekal amal soleh. Yang terakhir adalah kesadaran dibangkitkan Allah. Wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amri summa idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Wa min ayati an taquma as-sama'u wal ardu bi amri, bahwa langit dan bumi ini tanda-tanda kekuasaan Allah yang tegak dan terhampar karena ketetapan Allah. Maksudnya Allah itu berhak untuk membolak-balikan, membelah bumi dan juga meruntuhkan langit belah. Bahkan puntennya dalam kondisi hari kiamat itu digambarkan langit itu memerah sebagaimana wajan yang kena minyak yang mendidih. Jadi seolah-olah akan runtuh, di mana langit kemudian terbelah dan turunlah malaikat-malaikat sofa berbaris untuk menjaga manusia biar gak lari kemana. Dasar. Hanya ini yang akan meyakinkan kita bahwa orang-orang yang zalim itu belum ada apa-apanya di hadapan Allah. Gak perlu takut dengan orang yang membohongi kita. Kita sebagai umat Islam, maka peganglah iman, peganglah sunnah Rasul, bacalah Al-Quran, maka kita akan jadi umat yang kuat. Summa idza da'akum da'watan minal ard, ketika dia dipanggil, dibangkitkan dari dalam bumi, maka tiba-tiba mereka semuanya bangkit lagi. Setelah jadi tulang berulang, semuanya akan dibangkitkan kembali dalam keadaan apa? Burotan urlan. Jadi dalam keadaan tidak berkhitan dan tidak berkasut, tidak bersandar, dalam keadaan telanjang semuanya. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan amal ibadahnya nanti di akhir. Kenapa tidak berkhitan? Dia seolah lahir kembali. Dan kenapa tidak berkasut? Karena banyak sendal jadi idaman. Bahwa karena sendalnya bagus, dia jadi sombong gitu ya. Dilihat mereknya dan lain sebagainya. Nah itu dia antara sendal jadi kebanggaan. Makanya tidak bersandal, tidak berbaju. Kenapa? Karena di baju sering ada pangkatan. Pangkat itu tidak ada nih. Iya kan?
semuanya dibangkitkan, dan Masya Allah Bapak Ibu sekalian, walaupun sudah tulang berulang maka tidak akan berbeda antara Yusuf Burhanuddin dengan Yusuf Darmawan misalkan. Tidak akan berbeda, tidak akan pernah pahiri tulang-tulang itu. Kenapa? Ternyata ada tulang yang abadi yang tidak akan pernah hilang, yaitu tulang ekor Ajabut dan itu. Ya, jadi tulang ekor itu tidak akan pernah. Jadi sanalah Allah kemudian menumbuhkan kembali tulang belulang dengan daging-daging dan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan diri di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab, dan jangan sampai kita minta hisab yang ringan. Ini paling dibenci oleh Bunda Aisyah. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan jangan berdoa minta hisab yang ringan, karena hisab itu berat ya hisab. Kalau kita yang lebih bigoiri hisab tanpa hisab, masuk surga tanpa diperhitungkan, tanpa ada hitungan amal dan lain sebagainya, masuk surga begitu saja. Ini ada ya, diantaranya orang-orang rombongan yang bersama Rasulullah SAW. Dia akan masuk surga tanpa hisab. Ada yang masuk surga dengan hisab, ada yang masuk surga tapi masuk neraka terlebih dahulu. Ada. Siapa? Diantaranya kaum fasik. Fasikin, orang-orang muslim yang berdosa besar, maka dia kalau tobatnya tidak diterima di sisi Allah, harus disusut dulu di dalam api neraka. Dan itulah kemudian dikenal hadis lelaki terakhir yang keluar dari neraka. Siapa dia? Yang disebut Jahannamiyun, yang dia mencuci dosanya itu di neraka, kemudian dimasukkan masuk ke dalam surga itu. Tapi sudah hafal karena di jidatnya ada tulisan alumni neraka, gitu ya. Jadi ada yang disebut Jahannam, hah? Di neraka umum. Iya, jadi kelihatan. Nauzubillah min dzalik. Ya, dan kata para kiai iman, siapa yang masuk neraka terlebih dahulu sebelum masuk surga, katanya ini Pak Punten bisa, katanya bapak-bapak yang masih merokok itu masuk ke neraka terlebih dahulu. Karena pas dari masuk ke surga masih mau rokok cerita, tapi itu mau korek. Nanya ke malaikat kan, cina rokok apa di mana cina seni, nah neraka bernyengat di ujung gitu. Nah itu mungkin jangan sampai gitu ya. Nah itu diantara banyak. Alhamdulillah dari jangan sampai kita menantang neraka seperti orang Yahudi. Ya paling lagi sebentar sedangkan neraka, padahal sebentar satu hari di neraka bisa beribu-ribu tahun dengan ukuran di dunia. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa meningkatkan pencerahan bagi kita semuanya, meningkatkan keimanan, keberkahan hidup kita, kesolehan dan kesolehan keturunan-keturunan kita. Ya.